Apa kabar keponakanku? Selamat berjumpa kembali dengan Paman Sang Kucing. Di video sebelumnya, Paman berjanji kepada kalian membahas tentang dokumen Gilchrist. Baiklah, mari kita mulai. Siapa itu Gilchrist keponakanku? Gilchrist, atau yang lebih kita kenal Sir Andrew Gilchrist, lahir pada 19 April 1910 di desa Lesmahago, Lanarkshire, Skotlandia. Dia adalah seorang eksekutif operasi khusus Inggris, yang kemudian menjabat sebagai Duta Besar Inggris untuk Irlandia, Indonesia, dan Islandia selama Perang Dingin. Cukup demikian saja sekilas biografi dia keponakanku, toh biografi lengkap dia juga gak penting-penting banget buat kita. Karena yang penting buat kita adalah dokumen miliknya itu, yang berupa telegram rahasia, yang ditujukan kepada kantor Kementerian Luar Negeri Inggris. Isi telegram itu membicarakan rencana intervensi Amerika Serikat dan Inggris di Indonesia, menyikapi perkembangan komunis, dan menyebutkan hubungannya dengan teman tentara lokal. Yang dia sebut dengan Our Local Army Friends, untuk menggalang sebuah rencana. Paman akan bacakan saja terjemahan isi dokumen Gilchrist yang dialamatkan ke Sir Harold Cakcia, Sekjen Kementerian Luar Negeri Inggris sebagai berikut keponakanku. Top Secret _personal. Sir Harold Cakcia. 24 Maret 1965. Saya mendiskusikan dengan Duta Besar Amerika Serikat tentang pertanyaan yang tertera pada nomor 67786-65. Pada dasarnya, Duta Besar setuju dengan posisi kita, tetapi meminta waktu untuk menyelidiki aspek-aspek tertentu dari masalah ini. Menjawab pertanyaan saya, tentang kemungkinan pengaruh kunjungan banker ke Jakarta, Duta Besar tidak melihat alasan untuk mengubah rencana bersama kita. Sebaliknya, kunjungan utusan pribadi Presiden Amerika Serikat akan memberi kita lebih banyak waktu untuk mempersiapkan operasi yang sangat detail. Duta Besar merasa bahwa diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk membawa usaha kita menjadi lebih selaras. Dalam hubungan ini, ia mengatakan bahwa akan berguna untuk memberitahukan lagi kepada teman tentara lokal kita, bahwa disiplin dan koordinasi tindakan sangat penting bagi keberhasilan rencana kita. Saya berjanji untuk mengambil semua langkah yang diperlukan. Saya akan melaporkan pandangan pribadi saya pada waktunya nanti. Tertanda. Gilchrist. Untuk membaca dokumen ini, mungkin dibutuhkan satu latar belakang historis. Kita harus berusaha mendudukkan alurnya secara kronologis. Sebab dalam banyak pandangan, dokumen Gilchrist ini adalah salah satu pemicu peristiwa berdarah di tahun 1965 yang lalu. Dan yang menghembuskan istilah populer, disebutnya sebagai Dewan Jenderal. Mengapa demikian? Begini keponakanku, semenjak kemerdekaan, Indonesia sudah menjadi ladang operasi intelijen dari berbagai negara. Jaringan yang cukup berpengaruh adalah M16 dari Inggris, dan CIA dari Amerika Serikat di samping intelijen RRT, dan KGB-nya Uni Soviet. Semua jaringan intelijen ini bekerja di bidang pengawasan, pengaruh, pengarahan operasi, sampai pengambil alihan kekuasaan di tahun 1965, dari Presiden Soekarno oleh Soeharto. Yang dilandasi dengan satu kepentingan, yang pembuktiannya hanya bisa dilihat dalam kelanjutan setelah kudeta 1965. Kelanjutannya adalah pembantaian massal, pelarangan ideologi komunis, Soekarnois dan PKI, dan semua partai maupun organisasi masyarakat yang dekat dengan Soekarno. Bagaimanapun, kejatuhan Soekarno dari kepemimpinan nasional sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, tetap merupakan misteri sejarah. Namun, rentetan peristiwa setelah kejatuhan Soekarno membuktikan peristiwa tersebut terencana sangat matang dan canggih. Sebuah dokumen operasi intelijen CIA tahun 1964 hingga 1966 yang lengkap dari Amerika Serikat telah dibuka pada publik internasional. Dokumen tersebut telah diterjemahkan dan diterbitkan sebagai salah satu bahan untuk meluruskan sejarah yang selama ini terdistorsi kepentingan Orde Baru. Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno, memainkan peranan penting dalam kancah Perang Dingin antara Blok Barat, yang dipimpin AS dan Blok Timur, yang terdiri dari negara-negara sosialis. Kepemimpinan Indonesia terlihat dalam menggalang kekuatan internasional, dalam konferensi Asia Afrika dan gerakan non-blok maupun NEVO atau New Emerging Forces, sebagai garis politiknya untuk menghadapi imperialisme dengan Old Devo. Dokumen CIA, yang sebelumnya merupakan dokumen rahasia,
yang berisi sejumlah informasi penting seputar peristiwa tersebut, kini telah terbuka untuk publik. Penerbit Hasta Mitra yang dipimpin Yusuf Ishak, dan selama ini dikenal sebagai penerbit karya-karya Pramudia Anantatur, menerbitkan terjemahan dokumen CIA itu dalam sebuah buku yang berjudul Dokumen CIA, Melacak Penggulingan Soekarno dan Konspirasi G30S 1965. Mengomentari buku ini, Letjen Purnawirawan Agus Wijoyo mengatakan, kekuatannya terletak pada kenyataan bahwa ia merupakan dokumen otentik, yang menggambarkan kepentingan negara adidaya dalam situasi Perang Dingin. Pada masa itu, ideologi adalah panglima, sehingga dinamikanya antara Barat dan Timur. Namun, faktor intern dalam negerilah yang menentukan terjadinya peristiwa 1965, ujar putra almarhum Jenderal Sutoyo, yang menjadi salah seorang korban peristiwa gerakan 30 September 1965. Agus menegaskan, secara umum teori pertentangan antara sipil yang dipimpin Soekarno dan PKI, berhadapan dengan sebagian TNI AD adalah faktor internal, yang menjadi titik lemah bagi masuknya kepentingan konflik Perang Dingin, dalam hal ini Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Tiongkok, yang bukan kebetulan dimenangkan oleh Amerika yang mewakili Barat. Karena itu, Agus Wijoyo mengingatkan, bila kita bercermin pada kejadian tahun 1965 itu, dalam situasi krisis multidimensi, dan ancaman disintegrasi yang dialami oleh bangsa Indonesia pada saat ini, pilihannya hanyalah melakukan konsolidasi dalam satu rekonsiliasi yang pasti, atau hancur berkeping-keping dalam perang saudara. Dan intervensi asing di bidang ekonomi maupun politik. Mari kita kembali ke bahasan asal-usul dokumen Gilchrist keponakanku. Pada 16 September 1963, sejumlah massa yang mendemo dukungan Inggris terhadap Federasi Malaysia yang terdiri dari Malaya, Brunei, Sabah dan Sarawak, menyerbu kedutaan besar Inggris di Jakarta. Mereka mengobrak-abrik dan menjarah kedutaan Inggris, yang terletak tak jauh dari bundaran Hotel Indonesia itu. Pada saat itulah, ditemukan dokumen yang memuat informasi strategis hasil kajian Kedubes Inggris di Jakarta, tentang friksi internal Angkatan Darat. Tetapi, paling mengejutkan, Kartono Kadri dan Rubiono menemukan analisis pribadi dari Dubes Sir Andrew Gilchrist, posisi Presiden Soekarno sekarang bagaikan tikus terpojok. Tulis Julius Power dalam bukunya, Gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan dan Petualang. Kartono Kadri adalah petinggi di Badan Pusat Intelijen, atau disingkat BPI. Sedangkan Rubiono yang disebut oleh Julius Power adalah Rubiono Kertapati, dokter pribadi Presiden Soekarno. Temuan itu mereka laporkan kepada Perdana Menteri pertama, Juanda Kartawijaya. Namun dia tak melaporkannya pada Presiden Soekarno, karena khawatir Presiden marah. Hingga dokumen itu sampai pada Subandrio. Subandrio mendapatkan dokumen Gilchrist di mejanya pada 15 Mei 1965. Menurut laporan, dokumen itu ditemukan saat sejumlah anggota pemuda rakyat yang menyerbu villa milik Bill Palmer, distributor film Amerika di Puncak, Bogor, Jawa Barat yang diduga menjadi mata-mata CIA, atas informasi dari Intel Soviet dan Cekoslowakia. Saat itu, para pemuda juga menemukan dokumen yang memuat telegram rahasia Sir Andrew Gilchrist, kepada atasannya di Kementerian Luar Negeri Inggris, tentang kemungkinan kerjasama antara Inggris dengan Angkatan Darat Indonesia atau yang mereka sebut Our Local Army Friends, serta rencana gabungan Inggris-Amerika Serikat untuk mengintervensi Indonesia. Dokumen itu kemudian dikenal sebagai dokumen Gilchrist. Dokumen terakhir menyingkapkan keterlibatan segelintir perwira Angkatan Darat yang dianggap tak loyal kepada Presiden Soekarno dalam soal konfrontasi dengan Malaysia. Dia percaya dokumen itu asli, karena isinya selaras ketika dibandingkan dengan surat sejenis, yang pernah diambil dari reruntuhan Kedutaan Besar Inggris 2 tahun lalu. 16 September 1963, Kedutaan Besar Inggris di Jakarta dibakar demonstran yang menolak pembentukan Federasi Malaysia. Surat yang ditemukan di reruntuhan Kedubes Inggris itu berisi kajian strategis persaingan antar angkatan dalam ABRI. Apalagi sebelumnya beredar buku mengenai rencana Inggris dan Amerika Serikat menyerang Indonesia. Maka isi dokumen Gilchrist semuanya klop. Dokumen itu lantas dilaporkan kepada Soekarno pada 26 Mei 1965. Semua panglima angkatan dipanggil untuk cross-check siapa itu Our Local Army Friends yang disebut dalam dokumen. Kepala Staf Angkatan Darat, Letjen TNI Ahmad Yani menjawab,
menugaskan Maijen TNI Suwondo Parman dan Brigjen TNI Sukendro mencari kebenaran itu kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Inggris. Tentang isu Dewan Jenderal, Yani menjawab memang ada, yaitu Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjati. Tugasnya membahas kenaikan pangkat dan jabatan tinggi di Angkatan Darat. Tentu saja bukan itu yang dimaksud dengan isu Dewan Jenderal. Karena yakin dokumen Gilchrist benar, maka Subandrio atas persetujuan Soekarno mengumumkan di luar negeri. Rencananya di sela acara konferensi Asia Afrika kedua. Karena konferensi itu gagal, akhirnya diumumkan di Kairo. Tujuannya, agar seluruh dunia mengetahui Inggris dan Amerika Serikat punya rencana terhadap Indonesia. Salah satu bukti itu, pembentukan Federasi Malaysia sebagai pangkalan militer di Singapura dan Malaysia. Serangan Indonesia ke Malaysia adalah upaya mempertahankan diri. Subandrio menambahkan, beberapa dokumen lain mengenai rencana operasional yang akan dilancarkan Inggris, dengan bantuan Amerika Serikat juga telah dirampas. Inggris merencanakan serangan ke Indonesia setelah konferensi Asia Afrika kedua di Aljazair. Pernyataan Subandrio di Kairo itu, membuat situasi politik di tanah air memanas. Muncul saling curiga antara PKI dan Angkatan Darat. PKI menghembuskan isu Jenderal Abdul Haris Nasution dan KSAD Jenderal Ahmad Yani membentuk Dewan Jenderal untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Dan kemudian berujung pada peristiwa G30S PKI 1965. Soekarno disebut-sebut akan dikudeta pun terjungkal dari kursi kepresidenannya. Secara perlahan Soeharto mengambil alih kekuasaan, sampai akhirnya diangkat sebagai presiden definitif, pada 27 Maret 1968. Pada saat dokumen Gilchrist itu ditemukan dan menjadi bahan pemberitaan di media massa, tak sedikit orang yang meragukan keaslian informasi di dalamnya. Sejumlah keraguan muncul, karena susunan tata bahasa Inggris yang digunakan dalam dokumen itu, tak mencerminkan gaya bahasa seorang diplomat Inggris. Bahkan Subandrio sendiri, sempat meragukan validitas dokumen tersebut. Dan meminta Kepala Staf BPI, Sutarto untuk membandingkan jenis kertas dokumen dengan kertas yang biasa digunakan oleh Kedubes Inggris. Tapi sejarah punya cerita lain. Dokumen Gilchrist, yang menyebutkan adanya kerjasama beberapa perwira Angkatan Darat dengan pihak Inggris dalam urusan konfrontasi Malaysia itu, kelak terbukti dengan adanya fakta bahwa perwira tinggi di Angkatan Darat tak berminat menjalankan instruksi Soekarno secara serius. Jamie Mackey dalam bukunya, Konfrontasi, The Indonesia-Malaysia Dispute 1963-1966, menulis tentang kekhawatiran Brigjen Suparjo, Komandan Pasukan di Kalimantan Barat, yang merasa ada upaya sabotase dalam operasi itu, untuk tak meningkatkan eskalasi konflik dengan pihak Malaysia. Dugaan adanya upaya kudeta, dari segelintir perwira Angkatan Darat terhadap Soekarno, bila merujuk pada apa yang terjadi, pun terbukti di kemudian hari. Struktur kekuasaan Orde Baru di bawah Soeharto, sebagaimana digambarkan oleh David Jenkins dalam Soeharto dan Barisan Jenderal Orba, Rezim Militer Indonesia 1975-1983, hampir sepenuhnya didominasi oleh para jenderal. Usaha untuk mengambil alih kekuasaan, lewat penyingkiran kekuatan politik pendukung Soekarno, seperti PKI, dengan sendirinya terkesan, membenarkan apa yang pernah disebut-sebut dalam dokumen itu. Dugaan keterlibatan asing, dalam penggulingan kekuasaan Soekarno semakin menguat. Ketika pada April 2001, pemerintah Amerika Serikat mempublikasi dokumen Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, yang selama 30 tahun lebih dirahasiakan. Dokumen itu menguak peran Amerika Serikat, pada periode transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Uniknya, dokumen yang sempat terpublikasi lewat situs resmi, National Security Archive itu, tiba-tiba ditarik kembali atas campur tangan CIA, begitu Megawati Soekarno Putri dilantik menjadi Presiden Indonesia akhir Juli 2001. Kabarnya, pemerintah Amerika Serikat tak enak pada Megawati, dan khawatir relasi Indonesia-Amerika akan terganggu. Namun dokumen bertajuk Foreign Relations of the United States atau FRUS, 1964-1968, Indonesia, Malaysia, Singapura, Philippines, volume ke-16 itu terlanjur tersebar luas. Bahkan penerbit Hasta Mitra menerjemahkannya, dan menerbitkan bundel dokumen itu dengan judul yang provokatif, Dokumen CIA,
melacak penggulingan Soekarno dan konspirasi G30S 1965, dengan kata pengantar dari Yusuf Ishak, wartawan yang pernah ditahan pemerintah Soeharto selama 10 tahun, tanpa pengadilan. Tidak ada penyangkalan dari pihak pemerintah Amerika atas informasi yang terdapat di dalam dokumen-dokumen itu, kecuali beberapa bagian yang mereka hitamkan, menunjukkan tingkat kerahasiaan informasi. Dari dokumen itu juga, Tim Weiner menulis buku Legacy of Ashes, A History of CIA yang sempat menghebohkan publik di Indonesia pada penghujung 2008, karena menyebut-nyebut nama Adam Malik sebagai agen CIA di Indonesia. Banyak tokoh membantah tulisan Tim Weiner, termasuk Yusuf Kala, yang saat itu masih menjabat wakil presiden. Pemerintah Amerika sendiri memiliki peraturan untuk membolehkan dibukanya arsip-arsip penting dan atau rahasia setelah berumur 30 tahun. Yang disebut declassified. Arsip-arsip itu dianggap telah bersifat statis, karena peristiwanya sudah lama berlalu, dan sebagian besar orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu sudah meninggal dunia. Sementara itu, arsip yang masih bersifat dinamis, di mana proses dan kontinuitas peristiwanya masih berlanjut, diberi label top secret, dan tak mungkin dibuka untuk umum. Masuk akal bila sekarang, saat Wikileaks membocorkan dokumen-dokumen rahasia milik pemerintah Amerika Serikat yang masih bersifat dinamis, ada upaya untuk menutupinya. Seperti sebuah gosip, informasi intelijen yang dibocorkan oleh Wikileaks itu terletak di wilayah abu-abu. Informasi itu bisa disebut sebagai hoaks atau isapan jempol. Kalau sudah terbukti bohong. Tapi yang sekarang terjadi adalah, tak ada pihak yang bisa membuktikan kalau itu bohong atau benar adanya, kata antropolog LIPI, Dr. Fajar Ibnu Tufail. Bagaimana pendapat kalian keponakanku? Apakah dokumen Gilchrist ini benar adanya atau hoaks? Apakah Dewan Jenderal benar adanya atau hoaks? Apakah Presiden Soekarno mengetahui rencana adanya gerakan 30 September 1965 keponakanku? Poin ini menarik di kepoin keponakanku. Yuk kita sama-sama mencermati dua video ini. 地下じゃないです。1階。1階ですか？地面と面してた。ああ、すごい重機がたくさん。tapi terbuka, Bu. Ya, semua terbuka ya. Oh iya. Itu Waktu gerakan 30S, saya hitung dari tempat tidur, kalau ada apa-apa, berapa menit saya bisa lari ke belakang sampai ke lari halaman dan ke sungai. Ya. Itu rencana Ibu. Rencana Ibu seandainya terjadi sesuatu. Saya ada di sini, Bapak juga ada di sini. Emang Ibu perkirakan akan ada apa? Oh. Oh, ini boleh saya kesana? Ini pesawat Jepang mana ya? Sebelah sana, sebelahnya. Pesawat Jepang ya? Itu. Belakang? Iya, itu yang sana, Bu. Saya ikut dulu ya. Iya, sana. こちらお庭ですね。ここお庭だったんですけど、で、今こんなもの作られてしまったからもう全然わかんない。わかんない。To put it bluntly, Mr. President, who is the boss of Indonesia? It is President Sukarno? I think it is President Sukarno, Supreme Commander of the Armed Forces, Prime Minister, Mandatory of the Supreme Congress, Leader of the Revolution. One question that still remains unanswered, Mr. President. Did you know about the attempted coup of September 30th in advance? Did you know about the attempted coup of September 30th in advance? No. And why should you put this question to me? Simply because this is the only one who can answer it. I didn't know it. Not before. Bagaimana menurut pendapat kalian keponakanku? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar keponakanku. Paman Sang Kucing mohon undur diri dulu, terima kasih sudah meluangkan waktunya buat menonton video ini. Dan ingatlah pesan pamanmu ini keponakanku. Sepandai-pandainya tupai melompat, kalau dia ngantuk pasti tidur juga.